Okay, so okay, is that clear? You can see the slide. Is that okay? Yeah. Okay. So yeah, before I start, I call your name first to make sure how many people are here today. Anggun Miranti. Okay. Dewi Susanti. Oh, kamu yang Mbak Dewi Susanti. Elis Kusniati. No. Etik Nur Halimah. Oh, I saw her in another building. Okay. She will come later, right? Okay. Ika Lindiani. No. Meliani. Yeah, Meliani. Muftia. Muhammad. Oh, ini nggak tahu ya di mana. Di Arab kali ya. Muhammad. Srimiarsi. Gimana? Oh, kamu ya Srimiarsi. Kamu online masuk ya? Maksudnya nggak bisa ngomong tapi ikut online atau? Iya. Soalnya dua. Cuma dia doang. Oh, oke. Nggak ada suaranya itu websitenya. Oke. Sulinda Minasari? Nggak ada ya? Sulinda. Nggak ada. Sulinda. Sunarmi? Iya sih. Sunarmi. Yuli Arnani. Saya 2 kali online nggak masuk ya. 2 kali online nggak masuk ya? Nggak ada waktunya. Minggu lalu kamu masuk bukan? Enggak. 2 kali saya online. Sekali. Soalnya Sekali online minggu yang kemarin terakhir. Yang Kamisnya dulu masuk. berarti kamu udah absen 2 kali online kan? Yang sekali masuk tapi nggak bersuara. Yang 2 kali, yang kemarin sekali nggak masuk sama sekali. Berarti kamu masuknya berapa kali? Online-nya ikut berapa kali? 3 apa 2 ya? Saya tandain sih sini 2 karena kadang ada yang masuk, ada yang keluar. Saya ikut 3 yang kan udah 4 kali online ya. Iya. Yang 3 5 kali saya, udah 5 kali online. Iya. berarti 3 kali saya ikut 2 kali. Salah deh, maksud saya 4 kali online, TTM-nya 1. TTM 1 saya nggak hadir, Iya. terus online-nya saya 3 kali. Oke, berarti Yang sekali minggu lalu kamu nggak Iya, ini ya? saya karena nggak bisa kesini sibuk sekali. Oke. Zela? Oh, Zela nggak bisa datang ya? Terlalu jauh kali ininya ya? Oke. Libur. IP juga libur. Kenapa? Di pabrik ya? Iya, aja diizinin libur. Baiklah, jadi itulah kehidupan. Mau bilang apa lagi kalau majikan gak bisa ngasih kan? Iya. Oke. Tuntutan karir. Benar, tuntutan karir. Wanita karir. Oke, open your page module 6. Page 6.1. Bisa dilihat di halaman 61 tujuannya di modul itu ada apa di situ? Bisa Mbak Anggun bacakan tolong? Menulis surat lamaran 1, yang kedua menulis pertanyaan untuk interview, yang ketiga menulis naskah pidato. Oke, jadi tujuan daripada modul ini, when we start to learn this module, it's supposed to be we can write application letter, maksudnya surat lamaran. Kan kalau mau melamar kerja kan ada tuh juga surat lamaran. And then write questions for interview. Kalau kita mau interview seseorang juga kita butuh list pertanyaan yang mau ditanyakan. And then write a speech atau naskah pidato. Jadi harapannya setelah sudah selesai membahas modul ini kita bisa menuliskan 3 jenis daripada tulisan ini. Okay? So let's see the unit 1 in page 6.2. Di situ ada punctuation. Nah, sebelum kita bahas ke lebih lanjut lagi, punctuation apa artinya dalam bahasa Indonesia? Tanda baca. Ada berapa tanda baca yang teman-teman tahu selama mulai dari SD, SMP sampai SMA? When you start from your kindergarten, elementary school, junior high school, senior high school, and then now in university level, how many punctuations that you know? Berapa tanda baca yang sudah teman-teman tahu? Banyak, Miss. Banyak. Ya, banyaknya itu apa aja?
banyaknya itu apa aja? Oke. Yang pertama apa? Titik. Ini ya titik. Oke. Koma. Oke. Tanda seru. Tanda seru. Tanda tanya. Tanda tangan. Emang tanda tangan tuh punctuation ya? Mungkin juga tulis tanda tangan. Tuh kan, gara kamu bilang tanda tangan. Saya jadi nggak fokus. Tulisnya tanda tangan. Dasar asik. Siapa tuh yang bilang tanda tangan tadi? Orang yang poin. Sama kamu siapa? Tuh, Orang aku tuh mau nyanyi lagunya Peta. Kan dia bisa berkebun. Tanda tangan yang engkau minta gitu kok malah ditulis tanda tangan. Jadi siapa yang salah? Dua-duanya ya ada ya kan. Oke. Another Miss yang sama Miss Peta. another punctuation? Titik koma. Titik koma. Oke. Hah? Titik dua. Titik dua. Tanda petik. Tanda petik atau tanda ketiga. Apa lagi? Ya, yang banyak itu apa? Tanda kurung. Itu apa sih bahasa Indonesia tanda kurung? Enggak, dalam kurung. Apa tuh? Dalam kurung. Saya tahu bahasa Inggrisnya, cuman lupa sesuai ejaan yang disempurnakan tanda kurung. Udah deh tanda kurung. Cari aman. Tanda kurung atau dalam kurung yang kita sebut. Soalnya waktu SMA kan ini sih yang kata gurunya Iya, dalam kurung. gini ya. Ya kan? Iya. Oke. Maksudnya ini Kata gurunya Miss ya. iya, kata guru saya dulu gini. Oke. Ada lagi? Sama dengan. Bukan Sama dengan masuk nggak di tanda baca punctuation? Ini punctuation Oh, in iya. writing ya. Kita biasa pakai sama dengan nggak ditulis? Enggak. Itu dalam matematika, itu algoritma. Kalau yang general, mungkin slash itu apa tuh bahasa Inggris? Tanda pagar. Slash tanda pagar ya? Bukan. Lagi. Aduh. Pengalaman tinggal di Taiwan. Indonesia nggak tahu lagi. Dari sini. Campur bahasanya. Oke. Tanda pagar itu hashtag ya kan? Iya. Okay, so a lot actually punctuations that usually used in writing, even though it's formal writing or informal writing. Okay, itu ada beberapa contoh untuk punctuation yang mungkin sudah pernah kita dengar ketika belajar dari SD, SMP, bahkan sampai SMA. Nah, so now let's see in our book actually how many commonly or how many common punctuations that used in writing English text or then English essay. Kita lihat dulu berapa jenis punctuation yang paling sering digunakan ketika kita mau menuliskan suatu tulisan dalam bentuk essay, dalam bentuk formal ataupun informal tulisan, oke? Nah, sebelumnya punctuation itu seperti yang kita tahu is the system of signs or symbols given to a reader to show how a sentence is constructed and how it should be read. Nah, jadi kita udah tahu punctuation itu tadi kan dalam bahasa Indonesia artinya tanda baca. Nah, jadi tanda baca itu sudah pasti fungsinya memberikan tanda bagaimana kita cara membaca atau bagaimana kalimat itu harus diakhiri. Nah, kalau sudah dikasih tanda baca kita tahu oh ini artinya berhenti, pause atau lanjut atau jeda, kita tahu. Okay? So, this is the basic signs of punctuations actually. Kita udah lihat di sini. Seperti yang udah kita tulis juga di papan. Ada comma, full stop, exclamation mark, tanda seru, question mark, and then semicolon, titik koma. The colon is a titik
Nah, apostrophe ini biasanya ini digunakan untuk apa? Kalau kita Kepemilikan. oh iya, kepemilikan. Kepemilikan. Contoh penggunaannya gimana kalau menggunakan apostrophe? Father's home. Oke, father's home. Artinya apa ini? Rumah Ayah, rumah rumah milik ayah. Rumah si ayah ini, ya kan? Kalau misalkan mau kita buat Anis home, ini gimana buatnya? Apostrofnya di mana? Di setelah S. Di AS. Setelah S. Iya. Terus ada ditambahin di sini. Oke, jadi tahu ya kalau dia sudah ada akhiran S, apostrofnya di akhir kalimat, tidak perlu ditambah S lagi. Oke, tapi kalau dia tidak berakhiran S, apostrof baru tambah S. Oke? Nah, apostrof itu untuk kepemilikan, and then quotation marks, tanda kutip atau tanda petik, and then hyphen. Hyphen ini seperti tanda garis gini. Strip. Iya, tanda strip itu. Tanda strip. Ini yang gitu. Oke. And then bracket, satu tanda kurung. Ini. And then the slash. Garis miring. Oke. So, we just learn today some of this. Kita nggak belajar ini semua hari ini. Kita hanya ada beberapa di buku. Tapi ini saya ada kasih beberapa contoh yang sering digunakan dalam basic writing. Okay? Nah, so the first thing that we need to know is koma. Nah, kalau biasa kan kita tahu fungsi koma itu hanya untuk ngapain koma tuh? Kalau ada di bacaan fungsinya ngapain? Kenapa? Fungsinya biasa ngapain kalau koma? Ayo, siapa yang tahu dulu waktu SMP atau SMA kalau ada tanda baca di buku, koma itu maksudnya apa? Jeda sebentar. Jadi kayak pause gitu ya? Ya kah? Fungsi lainnya selain untuk jeda apa? Dua sentence. Menghubungkan dua kalimat. Jadi kalau misalkan saya bilang, saya adalah seorang guru, dia seorang mahasiswa, gimana menggabungkannya? Dua klausa. Klausa maksudnya apa tuh klausa? He is a teacher. I am a student. Bisakah ini digabungkan dengan koma? Kalau ada dua kalimat? Bisa? Bisakah dihubungkan dengan kalimat? Okay, while you think that, I give you example. Sambil kalian mikirkan itu, kita lihat ininya dulu, contohnya. Nah, fungsi koma itu ada at a phrase that doesn't contain any new subject. Jadi koma itu katanya bisa digunakan untuk suatu phrase. For example, in the following sentence, the phrase or clause between the comma give us more information behind the actions of the boy, the subject of the sentence. Jadi maksudnya di sini koma ini memberikan informasi yang yo. Jadi untuk kebutuhan kita selain laptop dan webbook dan lain-lain nggak ada yang baru. Nggak ada. Oke. Terus sudah direkam? Udah? Ya udah, makasih. Kasih sama-sama. So here the comma functions here is, this one is the subject, right? The boy. And then who knew that his mother was about to arrive. Ini hanya tambahan informasi. Jadi semisal ini kita hilangkan. Ini. Who knew that his mother about to arrive. Misalkan kita ganti, jadi kalimatnya itu hanya the boy run quickly towards the opening door. Misalkan kita buat dulu. Ini lagi tugas kalian ya. Can you please help me to read the boy? The boy. No, we skip this sentence. From this to this, we skip. You just write directly here. Run quickly. Run quickly. Towards the opening door. Yes. Towards The opening door. the opening door. Kalau misalkan kalimatnya seperti ini ada nggak arti kalimat ini?
ada. Artinya apa? The boy ran quickly towards the opening door. Ada membuka di situ. Opening door membuka pintu atau pintu yang terbuka? Opening door. Nah, jadi si anak laki-laki itu katanya berlari dengan cepat atau kencang ke arah pintu yang terbuka. Nah, di sini ini kalaupun kita hilangkan tadi yang phrase atau clause who knew that his mother was about to arrive, artinya tetap ada kan, walaupun kita nggak sisipkan kalimat itu. Nah, ini fungsi koma di situ, makanya ditambahkan. Kita mau tahu alasannya, kenapa laki-laki atau si anak laki-laki ini berlari cepat ke pintu ini? Kan pasti ada sebabnya dong, kenapa dia tiba-tiba lari. Alasannya di balik ini, kenapa dia mau berlari cepat? Ternyata dia tahu bahwa ibunya sudah mau pulang. Nah, jadi fungsi koma di sini yaitu menambahkan informasi atau menambahkan informasi di balik aktivitas atau kejadian ataupun aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh si subjek. Nah, pertama kan kita tahu tadi bahwa subjek ini berlari cepat ke pintu yang terbuka. Nah, kenapa dia berlari cepat ke pintu yang terbuka? Kita mau menambahkan detailnya atau penjelasannya kenapa dia berlari dengan cepat, maka kita tambahkan kalimat ini. Nah, untuk memasukkan kalimat ini ke kalimat yang sudah ada sebelumnya, maka kita butuhkan tanda koma di awal ini dan di akhir. Dengan maksud ini, penjelasan ini, detailnya ini hanya untuk menjelaskan si subjek ini doang. Jadi nggak ada pengaruh sebagai kalimat ini. Kalaupun dia di delete atau dihapus, artinya tetap ada. Cuma kita pengen tahu aja apa alasan dibalik si subjek ini, si anak laki-laki ini berlari cepat ke pintu. Karena emaknya mau datang, gitu. Jadi untuk memasukkan itu gimana ya supaya struktur kalimat itu pas? Karena kalau kita nggak buat koma ini jadi beda lagi artinya. Tapi ketika kita tambahkan koma, orang tahu, oh ini hanya alasan si subjek ini berlari ke pintu. Itu fungsi koma di sini, memberikan detail atau penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan oleh si subjek. Paham sini fungsi koma ini? Untuk ini add phrase that doesn't contain any mere subject. Jadi di sini walaupun ada dua kalimat, subjeknya ada berapa? Satu. Hanya si The boy. Nah, kalau misalkan ini tadi kita pisahkan, kita tambahkan di sini subjek lain, itu nggak bisa ditambah koma lagi karena udah subjeknya udah ada. Kalau misalnya kita buat di sini, she who knew that her mother was about to arrive, kita masukkan ke dalam kalimat ini. Misalkan ini kita ganti jadi her mother. Terus kita tambahkan the boy, she who knew that her mother was about to arrive. Bagus nggak struktur kalimatnya? Udah beda kan? Subjeknya udah ada berapa di situ? Dua. Nah, sementara di sini menambahkan phrase yang tidak mempunyai subjek yang baru. Jadi subjek itu tetap satu aja. Oke? Bisa paham sampai ini? Untuk penjelasan yang ini atau ada yang mau ditanyakan? Bisa? Atau kalau misalkan mau buat contoh satu dulu, kalau saya bilang siapa ya namanya? Siapa? Yuli Arnani yang tahu hari ini mau TTM 2 cepat-cepat berangkat dari rumahnya. Gimana buat kalimat bahasa Inggrisnya? Pakai koma. Yuli Arnani. Who know? Who know? Want to go to second TTM? I want. Yuli Arnani. Yuli Arnani yang tahu hari ini TTM 2 cepat-cepat berangkat ke Taipei. So Yuli Arnani Yuli Arnani yang tahu TTM hari ini cepat-cepat ke Taipei. Who know? Atau berangkat dengan segera ke Taipei. Segera berangkat ke Taipei.
Yulia Nani. Ada komanya nggak? Koma ya? Koma. Who know? Terus TTM 2. Today. Quickly. Come quickly to Taipei. To come quickly to Taipei. Come quickly to Taipei. Oh, go. Nah, perhatikan. Tadi ada yang bilang si, ada di sini yang bilang si come, tadi ada yang ngomong si di sini, ya kan? Siapa tadi yang ngomong ada si? Saya ada dengar si. Ayo jujur, saya dengar loh. Siapa yang bilang ada si loh? Pokoknya ada saya dengar tadi bilang si. Jadi deh kalau kalian nggak jujur nggak apa-apa. Pokoknya tadi ada yang bilang si di sini. Nah, ini tidak perlu ditambah subjek lagi di sini. Karena ini sebenarnya Yuli, Arnani, koma, ini kan hanya penambahan tadi nih kalimat yang ini. Jadi ini udah subjek Yuli Arnani come quickly to Taipei. Sebenarnya itu yang satu kalimat, satu ini. Berarti come itu ditambah S6. Comes. Oh ya, karena Yuli Arnani ya, yes. Comes and then this goes. Oke? Nah, jadi subjeknya ini sebenarnya. Cuman dia dipisah untuk menambahkan penjelasan apa yang dikerjakan si subjek ini. Kenapa dia harus cepat-cepat ke Taipei? Karena dia tahu ada TTM 2 hari ini. Jadi nggak perlu lagi ditambahkan di sini si. Karena udah ada koma di sini. Berarti ini butuh subjek lagi dong. No. Subjeknya itu yang diawali. Makanya kan kata tadi doesn't contain any new subject. Tidak mempunyai subjek baru. Subjeknya itu tetap satu. Walaupun sepertinya ada di sini ada dua clause, ada dua kalimat. Oke? Paham udah? Okay, good. Now let's see the second function. Separating the thousands of number and multiples. Nah, katanya dia memisahkan bilangan ribuan dan juga kelipatannya. Nah, he gave me $1,200. Kalau di bahasa Indonesia atau di mata uang kita, ini bisa dipisahkan pakai kalau kita mau bilang ribuan titik. Tapi kalau di dolar atau mata uang luar negeri yang biasa dipakai secara general US dollar, mereka pisahkan itu pakai koma. Itu artinya kelipatan 1000. Oke? Nah, jadi ini 1200 bukan 1,2, maksudnya bukan jadi 1 rupiah atau apa gitu, tapi ini artinya bilangan ribuan. Oke? Nah, yang kemudian itu separate phrases, words, or clauses in list. Nah, katanya juga bisa memisahkan phrase, words, atau clause. Nah, kita lihat contohnya. I like your son, I might even love, but he is not a very good soccer player. Itu ada berapa kalimat sebenarnya? Kalau misalkan dipisah-pisah. Kalau saya katakan I like your son, itu satu kalimat nggak? Oke. I might even love him, but he is not a very good soccer player. Satu kalimat. Satu kalimat kan itu, but he is not good, very good soccer player. Ya kan ada satu Ada masih ingat kan independent sama dependent clause? Apa bedanya? kalimat independen itu kan anak. Kalau independent bisakah dia berdiri sendiri? tidak bisa Bisa kalau berdiri sendiri? tidak bisa Independent. independen bisa Dependent? Tidak bisa. Ini yang nggak bisa. Ini bisa. Ini bisa apa sih? Mau bisa lagi. Ini yes, bisa. Coba contoh independent. Kalau dia bisa berdiri sendiri. he is my son, I like your my son, your son. Yes, my son. Kalau dia dependent. Nggak bisa berdiri sendiri apa? Independent itu kan anaknya. Iya. Iya, anaknya. Kenapa anaknya? Tidak punya I come objek. to Taipei because today is TTM 2. Oke, jadi I come today because TTM 2. Itu udah satu kalimat lengkap. Tapi tadi dependent nggak bisa berdiri sendiri. Jadi dependent apa? Yang because-nya aja tadi, because apa? Today. Because TTM 2. Because today is
benar-benar udah benar, independen tidak bisa berdiri sendiri dan dependen tidak bisa, udah pasti Pasti. yakin Yakin. 100%. Kayak kuis aja mis. So okay, good. Ini kalau dia dependen itu dia sebenarnya ada subjek, ada verb, tapi di depannya itu ada Konektor. seperti konektor, bukan konektor sih sebenarnya, tapi dia ada Conjunction. seperti penghubung. Nah, Nama conjunction. ini kalau misalkan dibuat kita katakan because today is TTM2, seperti kurang, bukan tidak bermakna, kurang bermakna kalau di depannya itu tidak kita tambah sesuatu. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri, tapi dia tetap ada subjeknya dan ada juga kata kerjanya gitu. Tapi harus ada ditambahkan di depannya ini mungkin clause lain, seperti tadi kata mbaknya, I come to Taipei because today is TTM2. Itu lebih dapat meaningnya. Oh, dia datang ke oh hari ini TTM2, makanya dia datang ke Taipei. Tapi kalau hanya kita bilang because today is TTM2, so what? Kalau hari ini TTM2 kenapa? Gitu. Kita nggak jelas maksud dari omongan dia. Itu dependent clause, oke? Oke, good. Nah, itu katanya bisa dia untuk independent clause juga. Nah, I like your son itu dependent atau independent? Independen. Independent. Independen. I might even love him, Independent. but he's not a very good soccer player. Independent. Nah, jadi di sini dia bisa memisahkan dependent atau independent clause. Jadi kalau kita mau gabungkan antara dependent dengan independent, kita bisa pakai Koma. koma. Ini kan udah ada 2 independent plus 1 dependent. Jadi tidak perlu I like your son, titik, full stop. I might even love him, titik. But he's not a very good soccer player, titik. Itu udah terlalu apa ya namanya? Kalimatnya nggak Efektif. nggak terlalu ya. Terus kita kalau kita baca I like your son, udah full stop kan titik, berhenti. I might even love him, but he's not a very good soccer player. Jadi udah kayak tidak redundant namanya. Apa ya bahasa Indonesianya? Tidak seimbang. Tidak Kurang kali meaningnya itu kurang pas gitu. Tapi kalau kita bilang I like your son, I might even love him, but he's not a very good soccer player. Jadi kita mengutarakan beberapa ide tapi dalam satu kalimat atau satu rangkaian. Nah, kita bisa pisahkan itu dengan tanda koma. Okay? And then to separate nouns. For dinner, I had soup, fish, chicken, dessert, and then coffee. Nah, ketika kita ingin mengutarakan beberapa atau menuliskan beberapa noun di dalam satu kalimat, kita bisa memisahkan dengan tanda koma. Okay? And then adjective also, she was young, beautiful, kind, and intelligent. Ini ada berapa adjective di situ? Empat. Jadi kalau kita mau mendefinisikan atau mendeskripsikan seseorang dari karakteristiknya, dari sifatnya, kita bisa menggunakan koma. Karena kan karakteristik orang nggak mungkin satu kan, pasti ada beberapa sifat atau kata sifat yang dia punya. Okay? Nah, and then verbs also. I like teaching, swimming, cooking, reading, and gardening. Ini misalkan seperti aktivitas yang kita sukai. Kan kita punya hobi banyak nih. Nah, kita bisa separate every activity or every verb that we want to do, kita pakai tanda koma. And then the last one is phrases. The car smashed into the wall, flipped onto its roof, slid along the road, and finally stopped against the tree. Ini ada berapa phrases di sini? Empat. Ada berapa? Empat. 1, 2, 3, 4. 4 atau 3? The car smashed into the wall. Satu phrase. Flip onto its roof. 2. Slid along the road. Katanya berguling-guling pas di jalanan. And finally stop against the tree. Jadi ada 4 phrases. Nah, dia menyampaikan 4 informasi tapi dalam satu kalimat. Caranya yaitu dengan menggunakan koma-koma. Jadi bisa kita memadatkan informasi dalam satu kalimat, tapi yang kita beritahukan itu ada beberapa info, itu dengan cara pakai tanda koma. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? No? Oke? Memangnya kalau di dalam tata bahasa Inggris sebelum kata n itu boleh dihubungi koma? Kalau yang saya pahami setelah